Yang saya mau tanyakan mengenai vaksin terhadap bayi, apa pandangan saya? Pertama, kalau saya berpandangan, kalau memang itu halal, silakan. Kalau memang itu halal, silakan. Yang pertama, kalau memang itu toyib, toyib itu baik dalam konteks dia tidak ada bahan-bahan yang bisa bikin masalah, ya silakan. Kalau dua ini dilanggar, saran saya sih, saya bukan tidak mendukung sih. Kalau saran saya, mendingan nggak usah. Kalau dia halal dan toyib, silakan. Pertanyaan nih, kalau saya boleh tanya sama Anda, boleh nggak? Kalau tiap hari Anda minum madu, Anda makan bipolen, Anda makan rimpang, Anda makan jamur, Anda makan begini, kira-kira Anda sehat nggak? Sehat. Vaksinasi nggak itu? Vaksinasi. Jadi susah sih ngomongnya karena ini jadi program dari pemerintah ya. Kalau ngomong sedikit nanti malah jadi bermasalah. Jadi memang di negara-negara barat itu mereka sudah mulai selektif karena tidak semua anak-anak pun itu bisa divaksin. Ya. Ketika diberikan vaksin, setahu saya pun tidak ada saat ini ya, juga tidak diberikan atau tidak dilihat dulu anak ini responsif atau sensitif dengan vaksin tadi. Sebab banyak kasus kejadian di mana ada anak-anak yang meninggal akibat vaksin tadi karena tidak ada tes alergi dulu. Itu protokol itu tidak dilakukan ya. Baik di manapun lah, maksudnya di puskesmas atau dimanapun main suntik-suntik aja biasanya. Ya. Tapi tidak apa-apa, maksudnya tadi kembali ke kita masing-masing ya. Kalau saya mengatakan kalau memang halal dan toib silakan. Ya, kalau enggak dua itu ya sebenarnya kita punya hak untuk menolak. Anda yang melahirkan anak, Anda yang merawatnya dia, Anda yang punya badan Anda gitu kan. Saya kira mungkin semua punya hak. Di beberapa negara sudah mulai dibikin seperti itu. Tapi catatannya apa? Catatannya memang tadi mulai perbaiki dengan kondisi-kondisi baik itu makanan atau minuman yang sehat di rumah Anda. Jadi banyak ibu tanya, bagaimana cara saya selama hamil atau sebelum hamil itu saya bisa sehat? Khususnya hamil sih ya. Salah satunya adalah mengkonsumsi kurma. 7 butir aja satu hari sudah mencukupi kebutuhan besi, kebutuhan asam folat dalam kurma itu. 7 butir aja, jangan banyak-banyak. Ya. Anak saya umur 11 tahun laki-laki mengalami pembesaran tiroid, terapinya gimana? Tes USG membesar tapi tidak membahayakan, tes hormon alhamdulillah normal, mohon masukannya. Kalau tiroid, pengalaman saya, ada satu produknya Allah yang amat sangat baik untuk memperbaiki tiroid. Produk itu namanya apa? Bukan tiroid sih, tapi secara umum hormon, ini. Apa? Alpukat. Alpukat ini Anda kasih ya, saran saya campurkan dengan ini. Apa ini? Kunyit. Kunyit ini natural testosteron buat laki-laki. Hormon. Jadi ini sama ini diberikan pada beliau, anak-anaknya, ditambahkan dengan VCO. VCO itu merupakan salah satu minyak yang sangat tinggi iodin. Bahan baku pembuat tiroidnya ya. Kemudian berikan juga dia rumput laut, dan satu lagi kalau bisa cari ada satu kayu tapi Indonesia nggak ada. Kalau nggak ada ini bisa pakai kayu manis biasa kayak begini, tapi kalau bisa Anda dapatkan namanya likoris. Likoris itu kayu manis Cina, itu dijadikan minuman untuk beliau anaknya ya. Dia likoris itu kayak apa ya, batang pohon di sayap-sayap tipis. Nanti kalau dimasukkan dalam air, dia rasanya manis. Cukup tiga slice tipis aja ya, nggak usah banyak-banyak. Itu insya Allah akan sangat membantu memperbaiki fungsi ginjal sama tiroid.